don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Keputusan berkelas dilakukan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Argentina. Namun, apa yang dilakukan Shin Tae-yong ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi pencinta sepak bola Indonesia. Untuk diketahui kembali, timnas Indonesia disibukkan dengan sejumlah agenda padat. Terdekat skuad Garuda akan melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia bakal berhadapan dengan dua negara yang secara ranking FIFA jauh di atas mereka. Kedua negara itu adalah Palestina dan Argentina. Dari dua lawan itu, Argentina jadi negara yang paling disorot pencinta sepak bola tanah air. Bisa dibilang pertandingan tersebut bakal jadi sejarah bagi timnas Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong tak ingin kehilangan momentum. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sudah memanggil 26 pemain untuk melakukan pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan. Tapi dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, cukup menimbulkan pro dan kontra. Sebab, ia mencoret 3 pemain yang kerap jadi andalan sebelumnya. Ketiga nama yang tidak ada itu adalah Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta. Tidak diketahui apa alasan Shin Tae-yong mencoret 3 nama itu. Terlebih untuk Ramadan Sananta. Penyerang PSM Makassar itu jadi sorotan karena gacor di SEA Games 2023 bersama timnas Indonesia U22. Tapi Shin Tae-yong justru tidak memanggilnya. Tak sedikit yang mempertanyakannya, namun banyak juga yang meyakini jika Shin Tae-yong lebih tahu kebutuhan tim saat ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga memasukkan sejumlah pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Sebut saja Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Sandy Walsh. Khusus nama terakhir yang disebutkan, sebenarnya sudah sempat dipanggil untuk ikut Piala AFF 2022. Tapi Sandy Walsh belum bisa memenuhi panggilan tersebut. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan lebih dulu menjajal kemampuan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara laga lawan Argentina bakal digelar pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai keputusan Shin Tae-yong yang langsung memanggil 4 pemain naturalisasi berstatus fresh ke skuad timnas Indonesia dalam menatap FIFA Matchday Juni 2023. Mereka adalah Sandy Walsh, dan Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, baru-baru ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya diambil sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Senin, 22 Mei 2023. Awalnya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia usai status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA. Saya rasa gini, kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya pertandingan FIFA Matchday, ucap Erick Thohir ditemui seusai Kongres Biasa 2023 PSSI di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Mei 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan. Pertama, menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 Juni 2023. Palestina merupakan tim yang menepati ranking 93 FIFA. 5 hari berselangnya, timnas Indonesia akan menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk Argentina berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022 Qatar. Palestina bukan tim yang tidak bagus, lebih bagus dari kita, kata Erick Thohir. Jadi kalau kita bertanding sama Palestina hasilnya tidak bagus, kita juga akan turun lagi rankingnya. Nah, sama Argentina pun tentu ya kita ada target-target. Tentu ya kita ingin artinya Argentina juara dunia lah, sambung pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Dalam menatap FIFA Matchday Juni 2023 ini, timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan pada 5 Juni 2023.
Termasuk 4 nama yang disebut di atas, total 26 pemain dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung TC Squad Garuda. Tetapi kita harus memberikan tim yang terbaik karena kenapa? Ini bagian kita membangun mental tim nasional kita. Kini Timnas Indonesia menempati posisi ke-149 ranking FIFA. Sebelumnya, pada FIFA Matchday Maret 2023, Timnas Indonesia melawan Burundi. Hasilnya, pertemuan pertama Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 3-1 atas Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Yance Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho. Sementara gol balasan Burundi dicetak Pacifique Niongabire. Lalu, pada laga kedua kontra Burundi, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2. Gol Timnas Indonesia dicetak Witan Sulaiman dan Jordi Amat. Sedangkan gol Burundi dilesatkan Saido Berahino dan Abedi Bigirimana. Tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina dilepas dengan harga yang cukup mahal. PSSI berharap hal itu tak terjadi, sebaliknya jadi titik awal bisnis sepak bola. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 Juni 2023. Tiketnya dilepas dengan harga termurah Rp600.000, sedangkan termahal Rp4,25 juta. Jika dikalkulasi, pendapatan dari tiket mungkin tak akan menutup biaya yang dikeluarkan PSSI untuk mendatangkan Argentina. Kabarnya biaya mengundang Argentina di kisaran Rp75 hingga Rp100 miliar. Belum lagi risiko tiket tidak terjual habis, potensi kerugian akan lebih besar lagi. Hal ini sebenarnya bisa ditutupi dengan pendapatan dari sektor lain. Misalnya menggelar aktiviti-aktiviti hingga mencari pemasukan dari sponsor. Tetapi tak menutup potensi kerugian yang akan diderita PSSI. Terkait hal ini, PSSI menegaskan bahwa mereka sudah menghitung segalanya untuk mendatangkan Indonesia versus Argentina. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan tak mau kegiatan ini meninggalkan kerugian. Ia masih meyakini federasi bisa mendapatkan profit, yang bisa menjadi titik awal bisnis sepak bola Indonesia. Saya ingin mendidik PSSI, jangan menjadi PSSI yang rugian, baik itu di segi prestasi atau usaha, bisnis. Karena kita harus membiasakan PSSI punya strategi planning yang tepat, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan di ruang media SUGBK, Senin, 29 Mei 2023. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa membawa hasil untuk prestasi timnas. Tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik, ujarnya menambahkan. Erick Thohir juga mengungkap alasan pihaknya tak mau rugi. Jika tak sukses, mungkin federasi bakal kapok untuk menghadirkan tim kelas dunia lainnya. Untuk itu ia berharap laga nanti bisa diserbu penonton. Menurutnya tiket termurah yakni Rp600.000 sudah sangat terjangkau jika melihat status Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022. Nah kami optimistis dengan pemasukan tiket, yang saya rasa sangat affordable Rp600.000, ini kan, kelas, mayoritas Rp600.000 jangan salah. Lalu ditambah dengan pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit. Yaitu yang kami targetkan begitu, tutur Erick Thohir. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi. Kenapa? Rugi. Kalau rugi ya kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan PSSI yang baru kami sepakati, kalau bisa setahun sekali kami bawa pertandingan besar yang kelas dunia. Kita juga dituntut untuk profesional, ucapnya. Kepastian keberadaan Lionel Messi dalam skuad Argentina yang akan berlaga menghadapi Timnas Indonesia mendapat sorotan dari media-media Asia Tenggara. Nama Messi tercantum dalam daftar 27 pemain yang dibawa pelatih Argentina Lionel Scaloni dalam laga FIFA Matchday pertengahan Juni 2023. Panas, Messi dan Argentina bermain di laga persahabatan dengan Indonesia, demikian judul yang disematkan salah satu media Vietnam, Bongda Plus, mengenai kedatangan Messi. Bongda Plus juga menuliskan kehadiran Messi bakal menghadirkan kehebohan bagi supporter sepak bola di Indonesia. Sedangkan media Thailand, Siam Sport, memberitakan Messi akan memimpin Argentina bertandang ke Indonesia.
Selain sosok Messi, media-media tersebut juga memaparkan sederet pemain top albiceleste yang dipastikan masuk dalam daftar panggil seperti Angel Di Maria, Julian Alvarez, hingga pemain muda Alejandro Garnacho. Asosiasi Sepak Bola Argentina merilis daftar nama pemain yang akan berlaga melawan Australia dan Indonesia pada Sabtu, 27 Mei 2023, waktu setempat.